Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kintan Umari. My NPM is 18340045. This video is assignment of quantitative research course and the material is about pre and through experimental design. Jadi, dalam video ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Mr. Rifai, yaitu kita ditugaskan mencari artikel penelitian bidang pendidikan bahasa Inggris atau Applied Linguistics, kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Mungkin lebih tepatnya menganalisis artikel tersebut. Baik, sebelum ke slide selanjutnya atau melanjutkan presentasi dan menjawab pertanyaan, saya akan menampilkan artikel yang sudah saya cari dan saya gunakan terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah sebutkan apa judul dan siapa peneliti yang ada di dalam artikel tersebut. Baik, judul dari penelitian tersebut adalah The Effectiveness of English Interactive Media in Teaching Writing. Dan penelitinya adalah yang pertama Atayewa Merjen Gurbangeldiena dan Hermayanti from Mercubuana University of Yogyakarta, Indonesia. Oke, selanjutnya question number 2. Apakah X atau variabel independen dan Y atau variabel dependen dalam penelitian itu? Nah, jadi menentukan variabel independen dan variabel dependen atau dengan kata lain menentukan X dan Y. Jadi, X ini adalah variabel independen dan Y-nya sendiri adalah variabel dependen. Jadi, variabel independennya adalah the effectiveness of English interactive media dan Y-nya atau variabel dependennya adalah in teaching writing descriptive text. Well, kenapa the effectiveness of English interactive media sebagai variabel independen? Karena the effectiveness of English interactive media adalah suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau terikat, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Secara singkat, bahwa variabel independen adalah variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan in teaching writing descriptive text sebagai variabel dependen karena in teaching writing descriptive text menjadi suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Variabel dependen atau variabel terikat ini sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Question number 3, yaitu berapa banyak sampel yang digunakan oleh peneliti dan bagaimana cara peneliti mendapatkan sampel tersebut. Oke, sampel penelitian yang pertama adalah jumlah sampelnya, yaitu populasi penelitian adalah seluruh kelas 11, sedangkan untuk subjek penelitian adalah 60 siswa dari kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 4 di SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Yang kedua adalah teknik pengambilan sampel. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data atau data collecting, yaitu secara sistematis menggunakan informasi tentang target, subjek, atau objek yang terlibat dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari semua siswa dari kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 4.
Nah, jadi teknik pengambilan sampel oleh peneliti ini menggunakan data collecting yang menggunakan seluruh siswa di kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 4, tidak secara random atau acak. Jadi semua siswa tersebut diambil datanya. Yang terakhir adalah question 4. Bagaimana cara atau tahapan yang dilalui oleh peneliti di dalam artikel itu dalam melaksanakan penelitiannya? Jadi yang pertama adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah English media interaktif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks deskriptif baik sebelum dan sesudah treatment, baik pada kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. Sedangkan yang kedua adalah peneliti menentukan sampel atau subjek. Subjek penelitian adalah 60 siswa dari kelas 11 MIPA dan 11 maksudnya kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 4. Yang ketiga yaitu peneliti menggunakan one group pretest post-test design. Peneliti menggunakan satu kelompok pretest post-test sampel penelitian dan tidak diambil secara random atau acak. The form of the experimental study is pretest yaitu X1. Setelah dilakukan pretest, lalu dilakukan treatment menggunakan English Interactive Media, lalu dites lagi menggunakan post-test, yaitu post-testnya adalah X2. Oke, tahapan penelitian. Tahapan penggunaan English Interactive Media untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa menggunakan descriptive text. Yang pertama, peneliti memperkenalkan dan menjelaskan tentang descriptive text. Jadi, peneliti tersebut memperkenalkan dan menjelaskan dengan detail tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, generic structure, dan language feature yang ada pada descriptive text. Yang kedua, peneliti memberikan post-test setelah 3 kali treatment untuk masing-masing kelompok. Yang ketiga, peneliti memberi skor hasil pretest dan post-test dengan menggunakan rubrik penulisan Brown. Rubrik mengkategorikan penulisan skor menjadi 4 tingkatan, yaitu nilai 80-100 termasuk golongan excellent atau sangat baik. Sedangkan 66-79 dikategorikan good atau baik, 56-65 masuk kategori fair atau cukup, 40-55 masuk kategori poor atau buruk, sedangkan yang terakhir adalah 30-39 masuk dalam kategori very poor atau sangat buruk. Yang keempat, peneliti membandingkan hasil pretest dan post-test yang sudah dilakukan tadi. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Mean-nya sebelum post-test control adalah 78,83 dan setelah post-test eksperimen naik menjadi 87,22. Mediannya dari sebelumnya pretestnya 80,0 menjadi 90. Maaf ini salah ya, ini harusnya pretest control, post-test eksperimen. Modenya adalah 85,0 naik menjadi 95. Mean deviation-nya naik dari 1,82 menjadi 3,2. Yang keempat, standard deviation-nya dari 9,97 menjadi 7,7. Nah, ini adalah kategori yang masuk dalam rubrik tadi. Yang pertama, yang masuk ke dalam kategori excellent kategori dari 17 siswa menjadi 26 siswa. Good kategori dari 10 siswa menjadi 4 siswa karena sudah naik ke excellent kategori tadi ya. Selanjutnya, fair kategorinya 2 orang menjadi 0. Poor kategorinya 1 orang menjadi 0. Sedangkan untuk isi dalam penulisannya itu dari 22,7 yaitu fair menjadi 25,53 good. Organization-nya dari 17,3 good menjadi 18,47 excellent. Naik ya. Sedangkan vocabulary atau lexikalnya dari 16,2 yang masuk kategori good menjadi 18,10 yang masuk kategori excellent. Yaitu ini sintaks atau grammarnya dari 19,5 yang masuk kategori good menjadi 21,70 masuk kategori excellent. Yang terakhir adalah mechanics atau punctuation, yaitu penggunaan tanda baca dari 3,1 fair menjadi 3,3 fair.
Nah, ini dapat kita lihat ya. Jadi hampir semuanya dari pre-test ke post-test menjadi naik. Dari yang tadinya di pre-test ya baik menjadi sangat baik atau excellent. Jadi, English Interactive Media ini berdasarkan artikel tersebut, artikel ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan siswa. Jadi ada kenaikan yang signifikan antara pre-test dan post-test yang dilakukan setelah treatment menggunakan English Interactive Media tersebut. Well, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.